Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga dan para tabinya, dan semoga kita yang berada dimanapun senantiasa berselawat kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Dan tahun ini adalah tahun spesial karena tahun ini kita sudah tidak berada dalam kondisi COVID ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tarawih bersama, buka puasa bersama, dan bersilaturahmi bersama keluarga, tetangga, dan teman-teman yang lainnya. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang sering kita kenal dengan nuzul Quran seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan keutamaan bulan Al-Quran itu seharusnya kita sebagai muslim ya, sebagai orang yang beriman senantiasa melaksanakan yang namanya membaca Al-Quran ya, minimal selama Ramadan ya, minimal selama Ramadan kita bisa menghatamkan satu kali di bulan Ramadan seperti itu. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai 3 atau 4 kali khatam, tapi minimal sebagai umat muslim yang beriman kita bisa 1 kali khatam seperti itu. Nah, para sahabat ya banyak sekali mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi Rasulullah membatasi para sahabat. Ada yang bisa khatam 1 kali sehari ya, tapi para sahabat berlomba-lomba. Tapi Rasulullah mengatakan minimal 3 kali sehari khatam seperti itu ya. Kalau sehari atau 2 hari dikhawatirkan karena kita hanya 24 jam begitu ya, sedangkan juz itu ada 30, dikhawatirkan hukum-hukum dalam baca Al-Quran itu tidak tepat seperti itu. Kemudian kewajiban kita terhadap sesama muslim yang lain atau terhadap keluarga dan anak tidak kita tunaikan. Jadi walaupun di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, kita juga harus tetap ya interaksi kita kepada sama manusia, sehingga Rasulullah mengatakan minimal khatam itu 3 kali sehari ya. Para sahabat ada yang sampai 3 hari ya, 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang 1 pekan begitu. Dan Imam Syafi'i gitu ya pernah selama Ramadan 60 kali khatam seperti itu. Nah, di dalam baca Al-Quran kita juga harus tahu bagaimana adab kita membaca Al-Quran. Nah, apalagi sekarang ya kita ada HP, kemudian ada juga di HP kita download aplikasi Al-Quran. Jadi berhati-hatilah ketika membaca Al-Quran. Nah, ada 8 adab ketika kita membaca Al-Quran ya. Yang pertama, memilih waktu yang cocok. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran itu waktunya tidak tepat ya. Misalnya di dalam kita bekerja, sambil membaca Al-Quran. Kalau untuk murojaah ya nggak masalah, sambil bekerja misalnya membaca Al-Quran. Tapi untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran, tadarusan dan lain sebagainya harus memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, memilih tempat yang tepat juga ya. Jangan sampai kita membaca Al-Qurannya itu misalnya dekat sampah begitu ya. Tapi nggak masalah, misalnya tukang sampah juga masalah. Maksudnya di sini adalah benar-benar ketika kita ingin mendapatkan hasil dari bacaan Quran kita itu, kita juga harus menyiapkan tempat yang baik sehingga
hasilnya juga bisa terasa di dalam diri kita yang membaca. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita suci ya, dalam keadaan bersuci. Nah, untuk perempuan berarti harus terlepas dari haid dan nifas dan harus berwudu agar bisa merasakan dan menikmati bacaan yang kita baca ya. Kemudian yang keempat, menghadirkan niat saat membaca Al-Quran ya. Jadi innamal amalu binniyat, niat itu sangat penting sekali di dalam kita beraktivitas agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar meniatkan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengembalikan jiwa kita kepada Allah. Maksudnya jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi hati kita tidak ikut membacanya, hati kita tidak khusyuk gitu ya, hati kita kemana-mana ya, hati kita berpikiran yang macam-macam begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, membaca ta'awudz dan basmalah ya. Ini dianjurkan sekali ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan kalau para orang tua mengajarkan kita itu ketika ingin baca Al-Quran itu Al-Qurannya dicium dulu gitu ya. Dan begitu juga setelah selesai membaca Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran itu, ketika kita membacanya kita harus mengutamakan adab-adab kita kepada Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mengosongkan diri kita dari kesibukan ya. Jadi tidak sambil baca Al-Quran misalnya sambil balas WA atau sambil nonton YouTube begitu ya. Tapi baca Al-Quran sambil nonton TV misalnya begitu, tidak seperti itu. Jadi betul-betul mengosongkan semua aktivitas kita dari yang lainnya. Yang kita khususkan adalah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, sengaja menghadirkan kekhusyuan ya. Misalnya ketika membaca Al-Quran kita berpikir yang lain, kembali lagi cepat-cepat agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari baca Al-Quran itu, sehingga ketika selesai baca Al-Quran benar-benar terasa di dalam hati kita. Atau bisa juga sekali-kali kita membaca terjemahan yang ada di sampingnya, sehingga kita sambil membaca sambil menghayati maknanya. Syukur-syukur kalau kita bisa Arab begitu ya, mengerti dan paham sekali artinya. Alhamdulillah, jadi sambil membaca sambil bisa merenungi makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya, mungkin itu 8 adab ketika kita membaca Al-Quran. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita ya untuk tahun ini, dan semoga kita bisa khatam berkali-kali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.